Jadi perlu kita ingat bahwa hajatan demokrasi merupakan tangga pertama untuk kita menuju pembangunan yang lebih baik ke depannya. Jadi menyikapi hal itu kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa melahirkan pemimpin ke depan yang sudah tentunya ada parameter-parameter yang jelas. Dan di dalam perjalanan demokrasi ini ada 3 dosa demokrasi yang tidak boleh terjadi di muka bumi ini. Yang pertama adalah kotak kosong. Jadi kalau terjadi kotak kosong ini berarti mencerminkan kegagalan partai politik di dalam melahirkan kader-kadernya, melahirkan pemimpin masa depan. Yang kedua adalah terjadinya money politik. Dengan terjadinya money politik, maka kita gagal melahirkan pemimpin yang bersih di dalam melaksanakan peraturan ke depan. Karena apa? Dia sudah melanggar undang-undang. Di awal dijadinya, dia sudah melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang pemilu yang juga melanggar asas pemilu. Nah ini cedera banget, ini tidak boleh terjadi. Dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah penyelenggara mandul. Penyelenggara mandul yang saya maksud adalah adanya pelanggaran tidak ditindak. Dan penyelenggara tidak hanya menindak pelanggaran itu berdasarkan laporan, tapi bagaimana dia aktif ya menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pendidikan politik kepada generasi penerus kita, kepada masyarakat kita, sehingga orang lebih banyak tertarik ke depannya sebagai peserta pemilu. Ya, baik dia sebagai calon legislatif, baik dia sebagai calon di pilkada atau pilgub. Nah, ini yang harus terbangun. Jangan sampai 3 dosa politik ini, 3 dosa demokrasi ini terjadi kembali di hajatan pilkada dan pilgub ke depan. Yang kemarin sudahlah, ya, tidak hanya yang peserta pemilu yang kalah menilai, juga dinilai oleh orang yang menang pemilu dan dinilai oleh orang yang tidak ikut pemilu. Yang artinya apa? Yang artinya kegagalan demokrasi kita di Pileg dan Pilpres 2024 sudah terbukti oleh ungkapan-ungkapan dari pihak-pihak yang tidak ikut di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Nah ini. Begitu juga disampaikan oleh aktivis, begitu juga oleh ahli hukum dan sebagainya. Ini merupakan pelajaran. Dan itulah catatan yang kita torehkan dengan tinta emas yang tidak boleh terjadi di pilkada dan pilgub di 2024. Saya berharap hajatan ke depan ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin kepala daerah yang mampu membangun daerahnya berdasarkan visi misinya menuju kebangkitan, menuju kemajuan dari daerah itu sendiri. Ya, harus ada legacy di setiap kepemimpinan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Dalam